Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman-teman tahsinul Quran yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala, kali ini saya akan memberikan materi tajwid, yang mana materi ini lanjutan dari kelas 1 kemarin. Di kelas 1 kemarin sudah saya berikan materi tentang dengung, tapi bagaimana cara mendengungkannya itu belum tuntas. Nah, kali ini akan saya tuntaskan materi bagaimana cara mendengungkan bacaan di dalam Al-Quran. Di sini saya catat, saya buatkan materi ada 4 macam cara berdengung dalam membaca Al-Quran. Yang pertama adalah dengung ikhfa tipis. Dengung ikhfa tipis. Maksudnya apa? Nah, gitu ya. Saya jelaskan terlebih dahulu. Yang namanya dengung itu huruf N dan huruf Mim. Huruf Nun N dan huruf Mim Am itu dengung. Itu termasuk huruf al-khaythum, huruf dengung. Nah, ketika nun sukun atau tanwin, nun sukun tanwin ini sama-sama huruf N dia dengungnya. An, in, un. Nun sukun sebelumnya fathah juga dibaca an. Ketika sebelumnya kasroh in, sebelumnya dhamma juga baca un, sama-sama n. Nah, dengung ikhfa yang tipis ini bagaimana cara mendengungkannya? Apabila apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ta, sa, jim, dal, za, za, sa, sha, fa, ka. Nah, bagaimana cara mendengungkannya ketika kita membaca Al-Quran? Caranya adalah, perhatikan, ini ya, dengung dan samarkan nun sukun atau tanwin. Nah, jadi nun sukun dan tanwinnya itu disamarkan, disamarkan. Kalau tidak samar tuh jelas, berarti kan gitu. Lawan dari samar adalah jelas. An itu jelas, an itu jelas namanya. Tapi kalau samar itu berarti dengungnya tidak jelas, n-nya tidak jelas. Jadi contohnya itu samar. Kemudian serta diarahkan ke huruf yang akan dilafalkannya. Disamarkan nun sukun atau tanwinnya. Setelah disamarkan baru sambil diarahkan ke huruf yang akan dituju. Ke huruf yang akan dituju di depannya. Kalau dia hurufnya ta, berarti setelah disamarkan nun sukun dan tanwinnya sambil diarahkan ke huruf ta. Ta, sa, begitu. Anja. Diarahkan ke makhrajnya, tapi jangan langsung masuk ke makhraj ya. Diarahkan saja. Contoh huruf ta. Huruf ta makhrajnya di mana? Ujung lidah berada di gigi seri atas bagian dalam. Ta. Kita besarkan dulu. Ta. Ujung lidah berada di gigi seri atas bagian dalam. Gigi seri atas bagian dalamnya. Ta. Begitu kan? Nah, ketika kita mendengungkan huruf ta, maka diarahkan ke huruf ta dengungnya. Disamarkan terlebih dahulu. Ingat, disamarkan. Alta, bukan angta. Kalau angta berarti ke sini dia. Tapi alta kan itu. Kemudian kalau huruf sa
Huruf tha di mana makhrajnya? Ujung lidah berada di ujung gigi seri atas. Tha. Di ujung gigi seri atas, di ujung gigi seri atas. Tha. Tha. Disamarkan nun sukun dan tanwinnya terlebih dahulu sambil diarahkan ke huruf tha. Tha. Nah, begitu. Kalau huruf ja bagaimana? Huruf ja makhrajnya adalah lidah bagian tengah. Ingat, lidah bagian tengah itu dinaikkan ke langit-langit bagian atas. Ajja. Ya. Lihat makhrajnya. Jadi kalau didengungkan ajja. Nah, fokus kepada lidah bagian tengah. Ya, begitu dan seterusnya begitu. Nah, saya lanjut saja. Kemudian huruf dal. Huruf dal di mana makhrajnya? Ujung lidah ada di gigi seri atas bagian dalam juga. Da. Ingat, ditahan anginnya. Jangan sampai da, bukan, tapi da. Nah, kemudian didengungkan terlebih dahulu, disamarkan nun sukun dan tanwinnya. Anda. Ya. Anda. Kemudian za di mana? Ujung lidahnya ada di gigi seri bagian bawah. Za. Kemudian sa, huruf sa juga sama. Ini huruf sa sama juga, gigi serinya ada di bagian bawah. Maksudnya ujung lidahnya ada di gigi seri bagian bawah. Sa. Kalau huruf sya, lidah tengah naik ke langit-langit. Asya. Ya. Sebagian ada yang membaca seakan-akan langsung masuk ke makhraj. Kalau masuk ke makhraj, maka dia bacanya begini. Aisyah, bukan Aisyah. Kalau Aisyah itu langsung dimasukkan ke makhraj. Jangan dimasukkan, diarahkan saja ke makhraj. Ya. Jadi Aisyah. Begitu. Kemudian huruf fa, makhrajnya di mana? Di bibir. Jadi lidah atas itu nempel di bibir bawah. Fa. Nah, bagaimana cara mendengungkannya? Fa. Ditempelkan tapi jangan langsung ditekan ke huruf fa. Ya, kalau langsung fa itu menyerupai mim nanti. Ya, diarahkan saja ke huruf fa. Fa. Ya. Kemudian huruf kaf. Huruf kaf di mana? Pangkal lidah itu menyentuh langit-langit bagian yang keras. Ka ada hamznya. Ka. Nah, bagaimana cara mendengungkannya? Ka. Ya, begitu cara mendengungkannya. Jangan langsung masuk ke makhraj. Jangan, diarahkan saja, disamarkan dengungnya, diarahkan ke makhraj. Ya, bukan angka, tapi angka. Ya, diarahkan saja. Begitu. Nah, kita bisa contohkan materi yang pertama ini ya, kita contohkan. Contoh ini, huruf dengung tipis. Yang pertama huruf ta. Perhatikan, ini tanwin, setelah tanwin ada huruf ta. Ya. Jannatin tajri. Ya. Jannatin bukan tin. Kalau tin itu huruf n. Dengungnya tidak samar. Jadi n-nya disamarkan terlebih dahulu. Jannatin tajri, dan dengungnya dilamakan. Ya. Kemudian di sini faman tabi'a, disamarkan dengungnya, diarahkan ke huruf ta. Kemudian kita contohkan huruf sa. Shihabun thaqib.
Syihabun thaqib. Ya, ingat disamarkan dulu baru diarahkan ke huruf yang akan dibaca. Diarahkan ke huruf sa. Faman thaqulat. Ya. Kemudian ya huruf ja. Khalqin jadid. Diarahkan ke huruf ja. Khalqin jadid. Kemudian diarahkan ke huruf ja juga nih. In ja'akum. Kemudian huruf dal. Dakka. Kemudian andada. Ya. Andada. Kemudian huruf dal. Narun talazz. Naran dhata lahab. Naran dhata lahab. Ingat, nunnya disamarkan dulu. Kemudian di sini min dhahab disamarkan dan diarahkan ke huruf yang akan kita baca. Contoh berikutnya huruf za. Sa'idan zalaqa. Kemudian huruf za, ya, nunnya disamarkan, kemudian diarahkan ke huruf za. Wa anzalna. Kemudian huruf sa sama, huruf sin dan huruf za itu sama ya, makhrajnya sama. Ujung lidah ada di gigi bawah, ya. Salaman ya. Salaman al-insanu ya. Kemudian huruf sya. Adzabin syadid. Diarahkan ke huruf sya, lidah tengah dinaikkan, ya, lidah tengah dinaikkan. Kemudian min syarri ma khalaqa. Kemudian huruf kaf. Lidah pangkal dinaikkan ke atas, ya, dinaikkan ke atas, nyentuh langit-langit bagian yang keras, ya. Nasiyatin kadzibah, ya. Kemudian man kana yarju. Huruf fa, bibir bawah sama gigi atas, fa. Diarahkan, dengungnya tadi disamarkan, kemudian diarahkan ke huruf fa, ya. Mukhtalin fakhur, ya. Anfusihim. Nah, mudah-mudahan menjadi jelas ya. Begini cara berdengung ikhfa, tapi ikhfa huruf-huruf khusus, huruf yang tipis, begitu. Ya, saya anggap ini jelas, clear. Nanti jika teman-teman belum jelas, belum paham, silahkan tanyakan di kolom komentar atau bisa hubungi saya di WA. Ya. Kemudian kita masuk pada dengung ikhfa yang tebal. Ikhfa itu dengungnya ada tebal, ada tipis, ya. Ada tebal, ada tipis. Yang tipis sudah kita bahas. Sekarang yang tebal. Sebenarnya materinya sama, hanya saja dengung tebal ini ada dengungnya harus diberi sifat tebal dikarenakan
hurufnya huruf tebal yang akan dilafazkan. Jadi dengung dan samarkan nun sukun atau tanwin serta arahkan ke huruf yang akan dilafazkan. Berikut berikan sifat tebal. Huruf so itu mempunyai sifat isti'la, sifat idbaq, maka harus diberikan juga dengungnya tadi sifat tebalnya. Ya, kita contohkan. Langsung kita contohkan. Ini dia. Ikhfa tebal. Ya. Ini ada tanwin bertemu dengan huruf so. Bagaimana cara mendengungkannya? Ya. Amalan salihah. Tetap makhrajnya tetap huruf so, makhrajnya adalah ujung lidah. Ujung lidah ada di gigi bawah. Ya, di gigi seri bagian bawah, bagian dalam. Gigi seri ujung lidah ada di gigi seri bawah bagian dalam. Di sini di bawah ya. Nah, kemudian karena huruf so mempunyai sifat idbaq, sifat isti'la, ya tebal, maka dia juga harus dengungnya ada unsur tebalnya. Makanya disebut dengung tebal. Amalan salihah, amalan salihah. Ya. Kemudian ini juga nun sukun ada huruf so, maka nun sukun yang disamarkan diarahkan ke huruf so, kemudian diberikan sifat tebalnya. Al salatihim, al salatihim. Nah, begitu. Kemudian huruf do makhrajnya di mana? Ada di lidah sisi kanan sisi kiri menyentuh gigi geraham kiri dan kanan. Boleh salah satunya juga boleh atau keduanya juga boleh. Ya, do di situ keluar makhrajnya ya. Kalau huruf do itu saya sudah jelaskan clear semuanya di video yang sebelumnya. Makhraj huruf do. Nah, bagaimana cara mendengungkan huruf do? Sama, disamarkan nun sukun atau tanwinnya, kemudian diarahkan ke huruf do. Kemudian berikan sifat isti'la'nya, sifat idbaqnya, sifat tebalnya diberikan, ya. Musfiratun dhahikah, musfiratun dhahikah, ya. Ma'dud, ini ya. Ma-nya dijelaskan terlebih dahulu. Jangan tapi ma'dud. Ya. Kemudian huruf to. Huruf to di mana makhrajnya? Sama dengan huruf ta, sama dengan huruf dal. Ujung lidahnya ada di gigi atas, gigi seri atas bagian dalam. Ya, bagian belakang. To, kemudian huruf to mempunyai sifat tebal juga, isti'la, idbaq, ya. Kemudian jadi diberikan ketebalannya juga. Contohnya baldatun thayyibah. Ya. Kemudian min thayyibatin, ya. Min to. Itu dengung tebal namanya. Ingat dengungnya dilamakan. Kemudian huruf dha. Ingat huruf dha. Nah, huruf dha sama makhrajnya di mana? Ujung lidah nempel di gigi atas, ujung gigi seri atas. Dha. Ujung lidah nempel di ujung gigi seri atas. Dha. Kemudian berikan sifat tebalnya. Ya, harusnya sama dengan zal, sama dengan za. Za, lo. Bedanya kalau huruf lo itu tebal, huruf za itu tipis, ya. Hurra al-zahirah, ya. Min zuhurihim, min zuhurihim. Ya, kemudian huruf qaf. Huruf qaf makhrajnya adalah lidah pangkal dinaikkan ke langit-langit bagian yang lunak. Tuh lunak tuh. Ya.
rizqan qalu, diberikan disamarkan nun sakun atau tanwinnya disamarkan terlebih dahulu tanwinnya, kemudian diarahkan ke huruf qaf dan diberikan sifat tebalnya. Rizqan qalu. Kemudian min qabli, tidak boleh min, itu terlalu tipis, dia harus tebal mengikuti sifat huruf tebalnya. Begitu teman-teman, mudah-mudahan bisa difahami. Bagi yang belum paham nanti bisa bertanya di kolom komentar. Itu dengung ikhfa tipis dan tebal. Sekarang dengung idgham bi gunnah. Ya, idgham bi gunnah. Ini beda. Ya, dengung idgham bi gunnah. Nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf ya, waw, mim, nun. Bagaimana caranya? Cara mendengungkannya? Caranya adalah masukkan masukkan nun sukun atau tanwin ke huruf, ya, hurufnya dimasukkan ke huruf dulu. Jadi nun sukun dan tanwin itu masukkan ke huruf yang akan dituju, entah dimasukkan ke ya, waw atau mim atau nun. Dimasukkan dulu, lalu dengungkan dengan cara arahkan ke hidung. Ya, diarahkan. Contohnya ya. Ai, langsung ai, bukan ai, bukan, tapi langsung masuk ke huruf ya. Makanya idgham, masukkan langsung. Ya, dimasukkan langsung ke huruf ya. Jadi nun sukun dan tanwinnya langsung masukkan ke huruf ya. Ya, bukan diarahkan, tapi langsung dimasukkan ke huruf ya. Ya, waw, mim, nun. Ya. Kita contohkan. Nah, ini contoh huruf ya. Hisabai. Nah, itu ketika ban ketemu dengan huruf ya, langsung masukkan ke huruf ya. Ya, jangan bai, jangan, tapi bai. Begitu. Setelah dimasukkan ke huruf ya, baru didengungkan ke arah hidung gitu. Nggak boleh bai. Itu tidak ke hidung. Ya. Ketika bayi itu tidak ke hidung, tapi bayi ke arah hidung. Contohnya saya bacakan. Hisaban yasira. Ya. Nah, supaya dia bisa masuk ke arah hidung, ketika bayi itu buat mulut setengah kasroh. Setengah kasroh, bukan bayi. Kalau bayi itu langsung ke kasroh, tapi setengah aja. Bayi pertengahan. Hisaban yasira. Ya, didengungkan yang lama juga. Kemudian ayyafqahu. Ya, ayyafqahu. Ingat, langsung masukkan ke huruf. Nah, contoh langsung ke sini, ya, dari atas langsung ke bawah, huruf waw. Contoh. Khairun, langsung masuk ke waw, bukan khairun, bukan, tapi khairun wa abqa. Ya. Dengungnya arahkan ke hidung. Khairun wa abqa. Miu. Nah, ini ketika miu, supaya dia bisa mengarah ke hidung, dengungnya mancungkan bibir setengah dhammah, bukan miu, bukan, tapi miu, arahkan ke hidung. Miu, kalau miu itu tidak ke hidung nanti dengungnya. Ya. Jadi bacanya miu warai. Ya, begitu cara dengungnya. Kemudian masuk ke sini. Kalau sini mudah karena nun sama mim ini memang dasarnya sudah dengung. Jadi sangat mudah cara mempraktekannya. Apalagi sudah ada tasydidnya biasanya. Biasanya nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf nun atau bertemu dengan huruf mim biasanya sudah diberi tasydid. Jadi mudah sekali melihat ciri-cirinya. Amilatun nasibah.
Ya. Lan nadkhulaha bisultanim mubin. Amman. Nah, begitu ya. Caranya dengung dilamakan, ya, diarahkan ke huruf lalu diarahkan ke hidung dengungnya. Begitu cara idgham bi gunnah. Ya, mudah-mudahan bisa difahami. Nah, kemudian yang keempat adalah dengung. Ini adalah dengung iqlab dan dengung ikhfa syafawi. Ya. Cara dengung iqlab atau dengung ikhfa syafawi, ya, kalau iqlab itu nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Kalau ikhfa syafawi mim sukun bertemu dengan huruf ba. Ya. Ini sama. Tapi cara dengungnya itu ada dua cara. Ada cara itbaqo, ya, itbaqo. Caranya adalah dengan cara merapatkan bibir tanpa ada tekanan. Ya. Dirapatkan tanpa menekan. Ya. Kemudian yang kedua adalah cara furjah, dengan cara merenggangkan atau membuka sedikit bibir. Jadi cara mendengungkan iqlab atau ikhfa dan ikhfa syafawi itu ada dua cara, satu itbaq, satunya furjah. Ya. Bagaimana caranya? Perhatikan. Ini cara ikhfa syafawi. Ya. Wa man ya'tasim billah. Ini cara itbaq. Cara itbaq seperti itu ya. Ya. Caranya adalah merapatkan bibir. Wa man ya'tasim billah. Nah, terus kalau cara furjahnya bagaimana? Wa man ya'tasim billah. Ya. Saya ulangi. Wa man ya'tasim, sedikit saja dibuka bibirnya. Itu cara furjahnya seperti itu. Ya'tasim billah. Kemudian contoh yang kedua, ikhfa syafawinya. Wa ma hum, ini cara itbaq. Wa ma hum bi kharijin. Kemudian cara furjahnya wa ma hum bi kharijin. Kemudian taqikum, cara itbaq. Taqikum ba'sakum. Ya. Kemudian kalau cara furjahnya taqikum ba'sakum. Ya, furjah ini mungkin lebih sedikit sulit tapi bisa dilatih insyaallah. Kemudian contoh berikutnya wa hum bada'ukum. Kemudian kalau furjahnya wa hum bada'ukum. Ya, kemudian anfusakum bittikhadhikum. Ini cara itbaq. Kalau cara furjahnya anfusakum bittikhadhikum. Ini bacaan ikhfa syafawi, itbaq dan cara furjah. Kemudian iqlab. Wa amma man bakhila wastaghna. Ini cara itbaq, ya. Kalau cara furjahnya wa amma man sedikit terbuka. Wa amma man bakhila wastaghna. Ya, kemudian cara itbaqnya iqlab itbaq, ya. Yumbitu fambil. Nah, cara furjahnya yumbitu
Fambidh. Ya. Kemudian bacaan iqlab, cara itbaqnya. Ya, bacaan iqlab, cara itbaqnya adalah yastanbitunah. Cara furjahnya yastanbitunah. Ini bacaan iqlab, nun sukun bertemu huruf ba. Cara itbaqnya ambiya. Ya, ambiya. Kalau cara furjahnya anbiya. Kemudian jazaa'an bima. Kalau cara furjahnya jazaa'an bima. Begitu. Begitu teman-teman. Ini adalah kumpulan cara mendengung bacaan dalam Al-Qur'an. Silakan ditonton video ini. Kemudian jika ada yang belum paham, maka silahkan ditanyakan. Ya, bisa di kolom komentar, bisa juga ditanyakan lewat WA saya. Ya. Mungkin cukup materi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.